Manuver politik Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan terus menguat jelang pendaftaran Pilkada Jakarta. Sabtu lalu, Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta. Anies menyatakan pertemuan dengan DPD PDI Perjuangan Jakarta bukan soal hal-hal yang menyangkut elektoral, melainkan sejumlah diskusi mengemuka dalam pertemuan kemarin, termasuk membahas pemikiran Bung Karno. Semuanya masih dalam proses, belum pada keputusan final, karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Politisi PDIP Masinton Pasaribu menyebut kedatangan Anies Baswedan merupakan upaya membangun komunikasi terkait pilkada. Menurut Masinton, PDIP selalu terbuka pada pihak-pihak yang mau bergabung selama ada peluang untuk menyamakan frekuensi. Masinton menyebut hasil pertemuan dengan Anies ini akan dilaporkan ke DPP dan menunggu keputusan Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri. DPD ditugaskan oleh DPP untuk membangun komunikasi dengan Pak Anies. Nah, nanti hasil pembicaraan ini akan disampaikan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta ke DPP, seperti itu. Tanpa mendahului keputusan dari Bu Mega, tapi kan Pak Hasto juga sudah memberikan. Ya, tentunya membangun komunikasi ya. Komunikasi dulu kan, menyamakan frekuensi, ya kan, persepsi, ya terus kemudian ya mendiskusikan tentang PDI Perjuangan. Komunikasi politik antara PDIP dengan Anies memang terus berlangsung, menyusul belum ada lawan kuat Ridwan Kamil Suswono. Tapi sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat menyinggung belum tentu partainya mengusung Anies Baswedan. Orang tadi kan diomongi Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Megawati boleh saja mengungkapkan belum ada kepastian mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Tetapi dalam politik, semua hal bisa mungkin terjadi. Apalagi, hingga kini PDI Perjuangan belum memutuskan siapa kandidat kuat yang akan diusung untuk melawan Ridwan Kamil Suswono memperebutkan kursi Gubernur Wakil Gubernur Jakarta. Akankah Anies diusung PDIP dan menjadi kader partai? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hingga kini PDI Perjuangan belum memutuskan kandidat yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Anies Baswedan memang sudah menjalin komunikasi politik dengan PDI Perjuangan, bahkan sempat menyambangi kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Tetapi yang menjadi pertanyaan, akankah PDIP mau mengusung Anies? Yang kita tahu dulunya antara Anies dan PDI Perjuangan selalu berseberangan. Benarkah Anies lawan kuat Ridwan Kamil Suswono? Pagi ini juga kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan pakar komunikasi politik sekaligus Direktur Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Seno dulu. Mas Seno, ya, berapa besar sih kemungkinan Anies Baswedan ini diusung PDI Perjuangan setelah melihat langkah Anies Baswedan berkunjung ke PDI Perjuangan, namun sebelumnya juga ada pernyataan Ibu Ketua Umum bahwa jika mau diusung PDI Perjuangan ya harus nurut dong. Bagaimana soal ini? Ya, simpel saja. Saya rasa beberapa bulan, beberapa minggu terakhir selalu ditanya kepada kami terkait komunikasi yang telah dilakukan PDI Perjuangan dengan nama-nama potensial dari eksternal partai yang kira-kira akan maju bersama kami di Pilkada. Selalu kami menjawab bahwa memang secara informal sudah terjadi pertemuan. Nah, kemarin formalnya ketemu.
Itu simpelnya begitu. Nah, sebagai partai yang terlembaga, DPD partai tentu melakukan pertemuan komunikasi politik dengan nama-nama yang kami anggap adalah nama-nama yang potensial untuk bisa menjawab kehendak rakyat atas satu persoalan di satu daerah. Tidak hanya di Jakarta, tetapi di banyak daerah lain pun fungsi komunikasi itu dilakukan oleh partai sesuai dengan jenjangnya. Nah, di Jakarta memang yang mewakili adalah teman-teman DPD partai. Kemarin Pak Ketua DPD, Pak Adi Wijaya sudah bertemu langsung dengan Pak Anies Baswedan, nama yang memang di Jakarta seringkali disebut, di luar nama dari kader internal kami, yaitu Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama, dan sederet nama-nama yang lain, contoh Pak Rano Karno, Pak Jarod, Pak Hendi, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu pertemuan komunikasi formal yang terjadi antara DPD partai dan Pak Anies, yang itu adalah untuk bicara tentang hal-hal yang sifatnya punya irisan concern yang sama antara concernnya Pak Anies dan concern kami sebagai partai. Tentunya statement yang disampaikan Bu Mega kemarin beberapa hari yang lalu sebagai Ketua Umum Partai itu satu hal yang sangat clear sebetulnya, bahwa di PDI Perjuangan kita tidak mengenal pressure-pressure dari luar saat harus mengusung nama tertentu. Kan disebut oleh Bu Mega bahwa beliau melihat ada sekelompok orang menggunakan baju hitam merah dan kemudian minta untuk mendukung Pak Anies bawa banner. Nah, di PDI Perjuangan sebagai partai yang memang punya meritokrasi, tidak perlu seperti itu, cukup dengan frekuensi yang sama, diikuti prosesnya, fit and proper, komunikasi, tentu ada peluang bagi siapapun. Oke, dan itu yang dimaksud oleh Ibu Mega, nurut dong sama partai. Itu pressure-pressure yang Anda bilang tadi, Bung Seno? Enggak, artinya gini. Kita nggak mau ada satu komitmen yang dilanggar oleh siapapun dalam proses kita berjuang bareng hingga akhir dengan siapapun. Tentunya kita sebagai partai politik tidak bisa menutup mata meskipun kami melakukan proses kaderisasi. Tentu saja ada potensi di banyak daerah kita bekerja sama dengan nama-nama di luar kader kami. Sehingga tentu diperlukan satu kesepakatan dan kesepahaman komitmen sampai selesai masa memimpin, pada saat memutuskan bersama dengan PDI Perjuangan, maka ada rambu-rambunya. Saya rasa di semua partai yang lain juga ada hal-hal semacam ini. Nah, di kami rambu-rambunya saya kira tegas, yaitu konstitusi, ideologi Pancasila, komitmen terhadap kebangsaan, terhadap kebinekaan, komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, yang itu saya rasa berlaku umum, tidak hanya eksklusif untuk Pak Anies, tapi untuk semuanya. Nah, mau nurut atau enggak, maksud dari kata-kata itu adalah koridornya di sana. Bisa enggak nurut sampai akhir dengan itu dan tidak berkhianat dengan nilai-nilai tersebut. Sesimpel itu. Ya, kalau melihat sisi ideologi seperti yang Anda ungkapkan, apakah memang sosok Anies Baswedan ini terlalu jauh dengan ideologi PDI Perjuangan? Faktanya memang secara historis kan ada rekam jejak kami pernah berkontestasi di Pilkada Jakarta, di Pilgub sebelumnya. Dan tentu saja masyarakat Indonesia pada umumnya masih mengingat apa yang terjadi pada waktu itu, kontestasi yang sedemikian keras. Tetapi kita tentu saja tidak berjalan di ruang hampa politik. Antara Pilgub DKI di waktu itu dengan Pilgub Jakarta saat ini, itu terjadi berbagai macam dinamika politik. Termasuk yang sangat signifikan misalnya adalah Pilpres 2024 kemarin. Yang mana memang secara informal setelah kami menjalani situasi tersebut, kami berkomunikasi dengan Pak Anies pada waktu itu secara informal, ada situasi concern yang sama tentang bagaimana kita perlu menjaga nilai-nilai demokrasi tanpa privilege tertentu. Bagaimana kita harus menjaga semangat reformasi tentang anti nepotisme misalnya. Yang itu kemudian kami sepakati sebagai hal yang perlu untuk disoroti. Nah, contoh dinamika semacam itu tentu terjadi. Artinya tidak ada ruang hampa politik dan masing-masing basis konstituen juga memahami itu. Saya rasa itu. Baik, Pak Doli, setelah pasca batalnya revisi Undang-Undang Pilkada disahkan oleh DPR, ini kan memunculkan kembali menguat kembali Anies Baswedan ini bisa diusung di Pilkada Jakarta. Mungkin juga oleh PDI Perjuangan yang kita bicarakan pagi hari ini. Nah, jika Anda punya calon sendiri kan, partai Anda, Ridwan Kamil dan Suswono, melihat peluang Anies maju di Jakarta yang katanya dibilang kalau tidur saja Anies Baswedan ini bisa menang di Jakarta. Bagaimana Anda menangkal anggapan ini? Ya, pertama saya mau koreksi dulu, saya
tidak lagi wakil ketua umum ya Oke, oke. di Partai Golkar. Yang kedua, soal kontestasi Pilgub di Jakarta ini sebetulnya kan kami sejak awal mempersiapkan Ridwan Kamil di Jakarta. Ketika kami memutuskan Ridwan Kamil di Jakarta dan kemudian berproses bersama-sama dengan Ya, silakan. Silakan, Bung Doli. Bersama-sama dengan partai politik yang lain sampai kemudian ketemu pasangan dengan Pak Suwono itu dengan kalkulasi yang cukup matang ya. Kita juga sudah siap ya lahir dan batin untuk menghadapi kompetisi di Jakarta itu apapun situasinya. Nah, apalagi sekarang kita sudah sama-sama tahu bahwa akibat putusan Mahkamah Konstitusi itu memungkinkan ya bukan hanya di Jakarta, semua daerah untuk muncul calon-calon baru. Walaupun sebetulnya calon baru itu mungkin bukan calon yang baru mulai dari awal ketika putusan Mahkamah Konstitusi muncul gitu ya. Tetapi misalnya pasangan calon atau calon-calon yang selama ini dengan ambang batas yang ada sebelum putusan MK itu mengalami kesulitan untuk melakukan konsolidasi dukungan dari partai politik atau dalam partai politik. Nah, jadi sebetulnya tinggal kan ini mengatur strategi saja ya. Tentu strateginya berbeda ya antara kita menghadapi satu pasangan calon atau berkompetisi dengan satu pasangan calon dengan strategi menghadapi 2-3 pasangan calon di satu daerah gitu. Jadi cuman itu saja sebetulnya. Dan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu ya memang dimungkinkan sekarang beberapa partai politik atau partai politik untuk mencalonkan siapa saja ya yang menurut mereka memenuhi syarat, dan itu adalah kewenangan atau kedaulatan dari masing-masing partai politik atau gabungan partai politik. Oke, Pak Doli, sebelum lebih jauh kami koreksi ya, Anda sekarang bukan lagi wakil ketua umum begitu ya di Partai Golkar ya Pak Doli ya? Ya. Oke, posisi Anda di Partai Golkar saat ini sebagai apa? Kami juga belum terlalu banyak menangkap nih posisi Anda di Partai Golkar. Iya, sebagai anggota biasa. Anggota biasa, politisi Partai Golkar, baik. Ya. Baik, Pak Doli, selanjutnya pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah pasangan RK Suswono ini sudah terkonsolidasikan dengan munculnya kemungkinan Anies Baswedan dicalonkan di Pilkada Jakarta? Oh iya, kan kami sebagai partai politik pengusung bersama dengan partai politik yang lain tentu sudah mempersiapkan ya konsolidasi yang dilakukan. Artinya jauh-jauh hari juga Saudara Ridwan Kamil secara personal sudah melakukan sosialisasi. Kemudian juga kami paham bahwa teman-teman PKS misalnya yang mengusung Pak Suswono sebagai wakilnya juga punya jaringan yang cukup baik ya, ditambah juga dengan partai-partai politik yang lain pendukung ya. Ini kan partai-partai politik yang tergabung dalam pengusung Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini kan adalah rata-rata punya kursi yang cukup baik selama di Pileg kemarin di Jakarta ya. Ada selain PKS yang tertinggi, kemudian ada Nasdem, ada PKB, ada juga Golkar yang hampir sama kursinya ya, tidak terlalu jauh maksudnya. Nah ini kan tentu jaringan-jaringan yang perlu dioptimalkan ya, dan semenjak kemarin kita membangun komunikasi sampai pada akhirnya memutuskan pasangan ini semuanya juga sudah melakukan konsolidasi ke bawah. Nah tinggal nanti ke depan apabila muncul nama yang lain ya, termasuk nama Pak Anies, kami siap saja untuk berkompetisi dan itu sudah kita siapkan ya. Strategi berikutnya seperti apa yang tentu berbeda sekali lagi saya katakan pada saat sebelum munculnya nama-nama baru nanti. Baik, saya ke Mas Umam. Mas Umam, kalau melihat pernyataan Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang kemarin sudah mengeluarkan komentar soal Anies Baswedan yang rencananya mungkin digadang-gadang akan diusung PD Perjuangan, dan juga langkah Anies Baswedan menyambangi PD Perjuangan bersilaturahmi, tapi kalau Anda lihat secara ideologis, apakah ini akan match begitu, akan ketemu di jalan untuk sama-sama mengarungi Pilkada Jakarta? Ya, memang terkait dengan konteks perbedaan ideologi, tadi sudah dikonfirmasi oleh Mas Seno bahwa ada catatan rekam jejak sejarah
kontestasi di pilkada terutama ya 2017, dan itu memang melibatkan perbedaan secara pandang dan juga ideologi yang sangat mendasar. Tetapi dalam proses politik tentu juga kita bisa memahami bahwa seringkali kemudian perbedaan-perbedaan itu, sekat-sekat itu kemudian bisa melebur begitu saja ketika kemudian ada agenda kepentingan yang sama. Nah, di dalam konteks ini sekali lagi merujuk pada tadi yang disampaikan oleh Mas Seno, ada concern yang sama terutama ketika kemudian Anies Baswedan misalnya bersama dengan PDIP melalui proses politik yang begitu terjal terutama di Pilpres 2024 yang lalu. Dalam bahasa yang cukup vulgar misalnya ada common enemy dalam konteks ini dalam proses kontestasi berdemokrasi, yaitu Koalisi Indonesia Maju yang kemudian meletakkan posisi Anies Baswedan dan juga PDIP pada satu posisi yang sama, yaitu berhadapan-hadapan dengan kekuatan besar yang dianggap berbeda. Nah, oleh karena itu apa yang menjadi concern dari sejumlah kalangan tentu menjadi pertanyaan juga yang sangat besar bagi PDIP, apakah akan menerima seorang Anies Baswedan dengan catatan sekian perbedaan tadi itu ataukah tidak. Tetapi kedatangan Anies Baswedan di kantor PDIP beberapa waktu lalu setidaknya itu juga menunjukkan keseriusan secara politik untuk melakukan pendekatan-pendekatan, untuk melakukan komunikasi, melakukan penyamaan visi, cara pandang, meskipun ada catatan perbedaan itu. Nah, yang menjadi concern, kalau misal kemudian Anies Baswedan bersama PDIP bergabung menjadi satu, tentu ini akan menjadi sebuah kekuatan yang cukup unik. Karena bagaimanapun juga ini akan meleburkan sekat-sekat perbedaan tadi itu. Ada narasi rekonsiliasi ideologis yang kemudian bisa diciptakan. Tetapi juga di saat yang sama kita mencermati Anies Baswedan sendiri memiliki basis pemilih loyal yang sebenarnya agak overlap dengan PKS. Basisnya tentu tidak jauh dari Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Pusat. Sementara PDIP sendiri memiliki basis kekuatan yang cukup mengakar, termasuk Jakarta Utara, Jakarta Barat. Jadi secara elektoral saling mengisi. Tetapi problemnya, kalau misal kemudian ini dilakukan penyatuan, kalau misal kemudian tidak terjelaskan secara optimal dengan baik, nah bisa saja kemudian terjadi perbedaan cara pandang pada level grassroots, pada level basis pemilih loyal. Nah bisa saja kemudian pendukung Anies yang kemudian sebelumnya menarik garis beda dengan PDIP, termasuk kader PDIP, para pemilih loyal PDIP yang selama ini menarik garis beda dengan Anies Baswedan, kemudian bisa menciptakan semacam split ticket voting di sana. Nah, perbedaan ini yang kemudian kalau misal dikelola, tentu akan bisa menjadi kekuatan. Tetapi kalau misal tidak terkelola dengan baik, tidak terkomunikasikan dengan baik, maka bisa menjadi sebuah political suicide atau politik bunuh diri karena perbedaan yang tidak terkelola tadi. Nah, semuanya akan bergantung pada proses komunikasi antara Anies Baswedan dengan PDIP. Kalau misal kemudian dipertemukan dengan kekuatan common enemy tadi itu dan bisa menunjukkan titik beda, sisi uniqueness, tentu akan menjadi sebuah penyatuan kekuatan yang cukup unik dan kompetitif dalam pilkada yang akan datang. Anda mengatakan taruhlah ada sekat yang melebar ketika ada kepentingan yang sama, dan kepentingannya itu adalah sama-sama melawan common enemy. Dalam hal ini adalah Koalisi Indonesia Maju, begitu kalau kata Anda tadi bilang ya begitu. Tapi kan untuk mengarungi Pilkada Jakarta dan juga untuk memerintah Jakarta ini kan bukan hanya sekedar untuk melebarkan kepentingan yang sama begitu ya. Ketika ada riak-riak politik di tengah jalan saat mengarungi pemerintahan di Jakarta 5 tahun ke depan, tentu saja ini bukan situasi yang baik. Nah, bagaimana Anies Baswedan, seorang Anies Baswedan ini dengan PDI Perjuangan bisa utuh akur bersama begitu mengarungi pemerintahan jika nanti memang terpilih di Pilkada Jakarta? Ya, tentu penyamaan visi dan juga misi, termasuk juga dalam konteks bagaimana kemudian membangun trust ya. Karena bagaimanapun proses komunikasi dan juga pendekatan politik juga harus diletakkan pada basis trust yang sama. Maka statement-statement dari para elit PDIP sebagian yang kalau misal kita dengarkan ada juga yang agak sumbang gitu. Misalnya Pak Basarah beberapa waktu lalu menyampaikan
kader sendiri saja bisa berkhianat. Ini kan sebenarnya mafhum mukhalafah ya, logika terbalik. Apalagi yang bukan kader sendiri. Nah tentu ini menciptakan sebuah pertanyaan besar. Tentu bagi komitmen, juga loyalitas, dan juga militansi dalam konteks menjaga nilai-nilai yang selama ini dipegang oleh PDIP. Tetapi kalau misal kemudian proses itu bisa berjalan dengan baik, tentu ini menjadi sebuah peluang yang cukup unik, terutama dalam konteks pertarungan dan juga perbedaan ideologis, karena dalam proses pasca pilkada DKI, Mas Anies itu sering diidentikan dengan kekuatan Islam kanan konservatif, lebih memiliki kedekatan dengan PKS dan sebagainya. Tetapi kalau misal sekarang bisa bergabung dengan PDIP, tentu ini menjadi sebuah warna baru, Anies merah, Anies yang lebih dekat dengan PDIP, dan ini akan menarik posisi ideologis Anies Baswedan dari yang semula pada konteks kanan konservatif kemudian bergeser pada posisi tengah nasionalis, atau bahkan dalam konteks tertentu kalau misal kemudian PDIP melakukan akselerasi dalam proses perbedaan-perbedaan ideologi tadi, dalam bahasa Pak Fedi Hadis itu ultranasionalis atau nasionalis kanan, tetapi dengan core besar isu-isu nasionalisme. Nah ini yang kemudian tentu akan dibangun dan prosesnya harus alamiah, tidak bisa kemudian diformat sedemikian rupa, dicitrakan sedemikian rupa. Kalau misal kemudian basisnya itu politically engineered, tentu itu tidak begitu natural dan tidak begitu kuat. Tetapi kalau bisa dilakukan secara ilmiah, secara alamiah, tentu akan menarik untuk di dalam prosesnya. Ya, Mas Umam tadi mengatakan suara sumbang masih ada sebenarnya di internal PDI Perjuangan. Ketika salah satu contoh tadi dari Mas Umam, ada internal PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa kader sendiri saja bisa berkhianat, apalagi bukan kader gitu ya. Nah, suara-suara sumbang ini sepertinya memang menjadi trauma politik sendiri bagi PDI Perjuangan setelah mengarungi Pilpres kemarin. Nah, saya nanti setelah jeda akan bertanya ke Bung Seno, apakah trauma politik ini bisa disembuhkan dan bagaimana trauma healing yang dilakukan PDI Perjuangan terutama untuk mengusung calonnya di Pilkada Jakarta termasuk Anies Baswedan. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Sebelum jeda tadi saya sempat menyinggung soal adanya trauma politik sepertinya yang dialami oleh PDI Perjuangan. Berdasarkan keterangan Mas Umam tadi bahwa ada suara sumbang sebenarnya dari internal PDI Perjuangan menanggapi kemungkinan Anies Baswedan diusung di Pilkada Jakarta saat mengatakan bahwa jangankan kader sendiri saja bisa berkhianat, apalagi bukan kader PDI Perjuangan. Itu salah satu pernyataan yang mungkin saja dianggap sebagai trauma politik. Bung Seno, kalau melihat situasi seperti ini, PDI Perjuangan pernah punya cara untuk trauma healing terhadap Pilpres 2024, terutama untuk menghadapi Pilkada Jakarta? Ya prinsipnya satu sebenarnya Mas, jangan sampai di Jakarta itu terjadi kawin paksa politik. Artinya kawin paksa karena keadaan, dijodoh-jodohkan dan akhirnya terjadi kawin paksa. Harapannya tentu harus mau sama mau. Artinya harus ada proses PDKT, proses pencocokan dan seterusnya. Bahwa proses PDKT itu dilakukan oleh Mas Anies misalnya kepada DPD partai di tingkat provinsi di Jakarta kemarin, itu adalah satu hal yang baik-baik saja menurut saya sebagai langkah komunikasi politik. Tapi kan sudah disampaikan juga berulang kali bahwa proses itu nanti itu kan versi DPD seperti itu, DPP nanti keputusannya tentu tidak harus juga sama persis dengan versi DPD. Nah artinya pasti ada variabel-variabel lain yang menjadi pertimbangan. Kalau bisa sama persis, oh berarti bukan kawin paksa. Berarti ini proses PDKT berjalan lancar, semuanya bisa jalan hingga ke proses janur kuning melengkung nanti yang tinggal beberapa hari lagi ini. Nah, persoalannya satu sebetulnya Mas. Tadi sempat tersampaikan bahwa concern kami adalah tentang Kim dan seterusnya. Mas Umam menyampaikan. Nah sebenarnya bukan soal Kimnya. Gitu. Karena apa? Kami menghargai sebetulnya kedaulatan dan langkah politik masing-masing partai politik. Soalnya satu yang kami jadi bahan persoalan pembahasan kami dan misalnya Mas Anies ya dalam irisan pembahasan itu adalah tentang intervensi Raja Jawa itu aja sebenarnya. Artinya langkah politik Kim yang terjadi apabila itu berjalan secara natural, tentu kami hargai dan angkat topi. Itu hak prerogatif masing-masing partai politik untuk menentukan sikap.
Tapi saat ada intervensi Raja Jawa di sana, aktor non partai yang cawe-cawe di luar itu, tentu ini jadi satu persoalan yang bermasalah. Faktanya teman-teman dekat Mas Anies yang mengusung di Pilpres kemarin, artinya kawan-kawan partai politik yang mengusung Mas Anies itu satu persatu meninggalkan beliau kok di dalam Pilkada Jakarta ini. Jangan-jangan ada Raja Jawa di balik itu. Nah, itulah yang kemudian jadi persoalan yang mana membuat concern kita jadi ketemu. Ada irisan. Faktanya waktu kemarin itu terjadi di mana-mana, metodologi survei membaca, diskursus mencermati nama-nama seperti Mas Anies, nama seperti Pak Ahok yang dianggap sebagai simbol antitesa dari intervensi Raja Jawa itu sangat kuat di Jakarta. Jadi itu cerminan yang sedang kita baca. Artinya saat ini visi PD Perjuangan dengan Anies Baswedan sudah ada kesamaan untuk sama-sama menepis intervensi Raja Jawa yang Anda katakan tadi? Dalam hal urusan itu ya concernnya sama. Tetapi tentu kan variabelnya multiple. Nah itu yang kami cocokkan. Apakah added value yang lain itu bisa matematika politiknya 1 + 1 sama dengan 2 atau malah nanti sampai ke kesimpulan yang lain-lain. Ini yang terus kita pertimbangkan. Nah, itu tadi yang saya maksud bahwa selain kesamaan kepentingan, tapi juga dalam mengarungi pemerintahan ke depan, gitu 5 tahun ke depan, tentu saja ini harus di-maintain situasi politik ini. Begitu ya, Bung Seno kira-kira? Ya, artinya kalkulasi politiknya kan bukan hanya how to win, tapi juga how to govern. Nah, itu yang diberikan concern oleh Bu Ketua Umum, apakah bisa nurut sama kebijakan partai, sama platform perjuangan partai, sama ideologi partai dan komitmen-komitmennya. Kalau di kader internal sudah ada internalisasi, sekolah partai, kaderisasi, dan seterusnya. Itu saja kadang-kadang masih ada yang balelo. Apalagi yang ini dari nol. Nah ini yang sebenarnya dikhawatirkan. Jadi kalau kira-kira itu bisa ketemu, ya why not? Sebenarnya simpel seperti itu, Mas. Mas Umam, kata Bung Seno ternyata beyond Kim ini common enemy-nya, tapi intervensi Raja Jawa bagaimana ini Mas Umam? Ya, tadi yang disampaikan Mas Seno itu mempertebal apa yang menjadi concern juga trauma dari para sejumlah fungsionaris di PDIP. Dan ini yang kemudian pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Anies Baswedan. Memang ada upaya untuk menciptakan sebuah koneksi tetap antara PDIP dengan Pak Prabowo, dan memang tidak ada masalah dengan Pak Prabowo. Maka yang memang menjadi basis concern utama PDIP adalah Raja Jawa tadi, dan itu yang kemudian menjadi basis argumen yang kembali dipertegas Mas Seno tadi, bahwa kemudian sebagai sebuah simbol perlawanan terhadap kekuatan yang begitu mengintervensi secara politik dan sekaligus juga dianggap menjadi sumber bagi luka politik bagi PDIP selama proses dinamika di Pilpres 2024 yang lalu. Nah ini semua memang diakui atau tidak, apakah itu terrepresentasi dalam Kim atau non-Kim, tentu itu hanya sebuah entitas. Tetapi pada saat yang sama bahwa upaya untuk melakukan penjajakan, kemudian secara natural melakukan pendekatan, tentu ini akan menjadi sebuah proses yang cukup unik karena memang ada basis perbedaan secara cara pandang ideologis, kemudian dari sejarah rekam jejak kontestasi kekuatan. Nah kalau misal kemudian ini bisa dilakukan dalam waktu yang singkat ini, tentu ini akan menciptakan sebuah entitas kekuatan baru. Tadi bicara Anies Merah atau bicara PDIP dengan entitas yang memiliki kedekatan dengan kekuatan Islam, tentu akan menjadi sebuah warna yang akan jauh lebih colorful. Dan yang tidak kalah penting tentu hadirnya misalnya Anies Baswedan dengan representasi kekuatan PDIP akan menciptakan pilkada DKJ di Jakarta betul-betul sangat kompetitif, dan itu menjadi sangat sehat bagi proses demokrasi di Jakarta. Dan selain pertarungan kekuatan bayang-bayang yang sifatnya hanya untuk menggenapi atau boneka, yang tentu tidak begitu meaningful bagi proses demokrasi. Selain pertarungan ideologis, kalau kita berbicara apa yang Anda katakan tadi Mas Umam, ada juga pertarungan basis kultural sepertinya kalau kita bicara soal pilkada DKJ, daerah khusus Jakarta, antara massa basis kultural PDI Perjuangan yang juga cukup kuat di Jakarta dengan massa basis kultural yang juga kuat milik Partai Keadilan Sejahtera PKS. Bagaimana Anda mendudukan atau melihat pertarungan politik antara kedua basis kultural ini, Mas Umam?
Oh, sepertinya terputus sambungan komunikasi. Karena bagaimanapun juga. Ya, Mas Umam, saya ulangi pertanyaan saya, bahwa selain pertarungan ideologis, ada juga pertarungan basis kultural yang kuat. Kita ketahui PDI Perjuangan punya basis kultural yang kuat di Jakarta, dan juga PKS catatannya. Ini akan saling berkontestasi, berkompetisi begitu untuk memenangkan calonnya masing-masing jika nanti PDI Perjuangan sudah punya calon sendiri. Bagaimana Anda pertarungan ini? Sejauh mana pertarungan ini bisa benar-benar bersaing menurut Anda, Mas Umam? Ya, kalau misal kemudian Anies Baswedan diajukan oleh PDIP, ada potensi tercipta split ticket voting pada basis pemilih loyal PKS. Karena bagaimanapun juga keduanya memiliki basis pemilih loyal yang sama, tadi di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Pusat. Nah, kalau misal kemudian dari basis ketokohan yang akan maju, barangkali Anies Baswedan lebih kuat dibanding Pak Suswono misalnya, maka kemudian split ticket voting itu akan tercipta. Meskipun dalam rekam jejak pertarungan kekuatan di PKS, seringkali mesin politik partai dengan informasi propaganda dan juga upaya penggalangan di level internal itu biasanya mesin partai lebih dominan dibanding aspek ketokohan. Nah, ini yang kemudian harus diuji. Tetapi kalau misal kemudian kita bicara elektabilitas dan juga basis pemilih loyal masing-masing, kalau misal kemudian bisa simbiosis antara basis pemilih loyal Anies Baswedan, hasil dari split ticket voting dari PKS tadi bersatu dengan basis kultural PDIP, tentu itu akan menjadi sebuah warna baru dan warna yang kemudian akan menjadi sisi uniqueness dalam proses pilkada. Dan ternyata perbedaan ideologi yang sangat akut itu bisa melebur menjadi satu. Meskipun itu masih dalam tahap angan-angan per hari ini, fakta realitas di lapangan akan kita uji bersama. Kalau misal kemudian memang betul partainya Mas Seno memberikan tiket kepada Anies Baswedan dan melakukan perlawanan secara intens terhadap dominasi Raja Jawa tadi. Kita lihat perkembangannya. Dominasi Raja Jawa. Sebenarnya saya ingin bertanya ke Bung Doli tadi, tapi sepertinya belum tersambung kembali dengan kami, bahwa sejauh mana sih sebenarnya intervensi Raja Jawa ini masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju. Tapi pertanyaan saya akan selanjutnya ke Mas Umam lagi nih. Anda melihat kalau memang pasca pilkada revisi undang-undang pilkada ini dibatalkan gitu pengesahannya, tetapkah ada intervensi Raja Jawa, dan sejauh mana intervensi itu akan mengganggu konstelasi politik di Pilkada Jakarta? Apakah ini akan juga bisa menandingi kekuatan Anies Baswedan yang sebenarnya dari pilkada sebelumnya ini sangat kuat ketokohannya dan juga basis kulturalnya? Ya, kalau misal bicara pasca revisi Undang-Undang Pilkada yang kemarin gagal di level paripurna, saya pikir proses itu sudah berjalan, dan tadi malam pihak KPU sudah mengeluarkan PKPU nomor 10 tahun 2024, dan itu adalah hasil sinkronisasi bersama Menkumham atas proses kemarin konsultasi dengan Komisi 2 yang mengadopsi hampir semua materi putusan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau misal kemudian itu sudah dilakukan, maka kemudian per hari ini adalah proses distribusi ke semua KPU-KPUD yang ada di semua wilayah di Indonesia. Dan kalau misal kemudian itu sudah dilakukan, seharusnya besok sudah memasuki fase baru dalam konteks proses pendaftaran sampai tanggal 29. Seharusnya memang tidak ada perubahan, kecuali kemudian ada yang mencoba untuk bermain api kembali. Ada sejumlah pihak yang masih berspekulasi, ada kekhawatiran misalnya dalam konteks penjadwalan proses pendaftaran akan diundur dan sebagainya, tetapi rentangnya cukup jauh, terutama di jadwal penetapan di tanggal 22 September. Karena kalau misal kemudian aturan itu hendak diakali, terutama terkait dengan putusan nomor 70 dari Mahkamah Konstitusi yang materinya adalah soal umur kontestan yang diduga itu didedikasikan kepada Kaisang, maka Kaisang sendiri akan berulang tahun tanggal 25 Desember, itu jauh melampaui jadwal pilkada. Oleh karena itu seharusnya proses politik yang kemarin berjalan di Komisi 2, kemudian semalam proses sinkronisasi di Kemenkumham sudah berjalan, pasal 15 sudah diubah, pasal 95, pasal 135
Ya. Pasal 139 sanksikan dia disangkakan dari gerakan civil society kemarin sudah cukup menjadi sebuah political warning bagi siapa. Baik, Mas Umam, sepertinya sambungan koneksi Anda masih terputus-putus. Saat ini kami kurang jelas mendengar suara Anda. Saya ke Bung Seno dulu untuk sambil memperbaiki sambungan komunikasi dari Mas Umam. Bung Seno, kalau sosok Anies Baswedan ini dinilai paling bisa untuk menandingi, apalagi nanti Anda mengatakan bahwa ada kekhawatiran intervensi Raja Jawa tadi di Pilkada Jakarta. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya, apa selain Anies Baswedan ada yang bisa menandingi kepentingan intervensi dari Raja Jawa itu, Bung Seno? Ya, kita punya kader-kader yang nggak kalah top chair juga, Mas. Artinya secara survei, secara pengalaman panjang di Jakarta itu juga identik dengan Jakarta. Pak Ahok misalnya itu yang paling sering dibahas oleh orang. Gitu. Nah, kalau bicara di posisi cawagup misalnya yang mencuat dari arus bawah itu macam-macam sekali, itu semakin banyak. Malah ada Rano Karno, ada Hendrar Priyadi, Jarod Saiful, Mas Prasetyo Edy, itu the list goes on and on and on. Jadi ini banyak sekali kalau bicara tentang kader PDI Perjuangan di Jakarta. Memang Mas Anies ini jadi kasus extraordinary, special case, karena satu, ini diusulkan dari internal kami, yaitu dari DPD PDI Perjuangan Jakarta, yang sehari-hari memang mengurus Jakarta, mengusulkan kepada DPP partai untuk mengusung Mas Anies. Satu. Yang kedua, di dalam berbagai survei juga dua orang yang namanya selalu sangat tinggi di semua survei, termasuk Pak Anies dan Pak Ahok, tetapi dalam percaturan kompetisi pendapatan rekom dari partai-partai politik tidak ada yang melirik. Jadi Mas Anies dan Pak Ahok ini menarik ini. Di Jakarta namanya sangat kompetitif tapi kondisinya seperti itu. Nah, sehingga saya jadi ingat gitu, dengan sebuah istilah anak-anak zaman sekarang, ini kalau sesama Gen Z ini, pernah punya teman toksik yang sama, mantan yang sama-sama toksik, jangan-jangan bisa akur ini. Karena saling tahu ceritanya gitu. Nah, ini aja persoalannya yang kemudian sampai pada kesimpulan kita hari ini, kenapa kok kemarin Mas Anies melakukan kunjungan ke PDI Perjuangan Jakarta. Tapi yang saya tertarik juga, Bung Seno, yang saya tertarik ini, saya kerucutkan saya kerucutkan kepada wacana Anies Rano Karno. Sebenarnya ini menarik sekali karena faktor ideologis, faktor kultural, dan elektoral sebenarnya semuanya terpenuhi kalau memang pasangan ini jadi diusung. Terutama Rano Karno juga yang merupakan kader PDI Perjuangan bisa menjaga ideologi partai sebenarnya jika memang tetap mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Sejauh mana pasangan ini menguat di internal? Ya menguat itu muncul dari arus bawah awalnya. Jadi poster muncul akan ada pasangan ini gitu. Dan partai mencermati betul antara Pak Anies dan Sidul, anak Betawi. Gitu. Tapi juga misalnya ada yang mengusulkan dari arah Semarang, itu Mas Hendrar Priyadi. Kita kan pernah tuh mengusung wali kota Solo. Ini jangan-jangan wali kota Semarang lebih paten ini daripada wali kota Solo. Jadi kita hitung-hitung juga kalkulasinya Mas Hendrar Priyadi. Gitu. Dia sangat dikenal lah di Jawa Tengah dan punya kepemimpinan yang sangat diterima. Sehingga ini paduannya masih sangat kita lakukan pendalaman, tapi saya bisa pastikan dalam waktu sangat dekat saya rasa sudah akan dideklarasikan dan diumumkan pasangan dari PDI Perjuangan. Tapi saya masih tetap tertarik dengan wacana pasangan Anies Rano ini. Saya akan tanyakan ke Mas Umam karena ini di arus bawah yang saya tanyakan gitu ya, saya berinteraksi, bersosialisasi dengan orang-orang. Pasangan ini yang paling banyak dibicarakan sepertinya di tataran publik. Mas Umam melihat pasangan ini apakah juga potensial untuk diusung? Ya potensi tentu ada, karena bagaimanapun juga peluang untuk mengusung nama calon gubernur dan juga wakil gubernur juga sudah di-grant oleh Mahkamah Konstitusi, PKPU-nya sudah ada. Tetapi tentu kalkulasi sekali lagi akan ditentukan oleh PDIP. Dan kalau misal kemudian tadi Anies Rano bisa diusung, tentu itu akan menjadi sebuah lawan yang sangat kompetitif bagi Ridwan Kamil dan juga Suswono di Pilkada Jakarta yang akan datang. Baik, ini yang jadi dinantikan juga rencananya hari ini ya, betul ya Bung Seno, akan ada pengumuman calon kepala daerah juga dari PDI Perjuangan, terutama dari Jakarta, apakah hari ini juga? Ya rencananya kan besok sudah mulai pendaftaran. Artinya hari ini ya Pilkada Jakarta diumumkan ya? Dan kemungkinan besar hari ini. Kita tunggu bersama. Jangan-jangan tanggal hari ini.
Oh, oke, baik. Ini yang sangat dinanti publik. Apakah betul perkiraan publik yang selama ini dibicarakan Anies Baswedan Rano Karno akan diusung PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta? Kita nantikan nanti hari ini yang akan langsung diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terima kasih para narasumber saya hari ini. Ada Aryo Seno Bagaskoro dari PDI Perjuangan dan juga Mas Ahmad Horil Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, sampai ketemu lagi. Terima kasih.